klaim itu dari kontraktor, tetapi juga bisa jadi muncul dari perencana atau sebaliknya dari si owner sendiri. Nah, oleh karena itu dikatakan bahwa aspek hukum di dalam hal ini berkaitan dengan ikatan kerjasama atau kontrak pihak-pihak yang terlibat dalam suatu pekerjaan konstruksi begitu ya. Nah, kemudian diatur yang pertama itu kan siapa saja yang terlibat ya. Nah, kalau kita bicara mengenai kontrak ini, pasti kita sedikit flashback atau ke belakang bicara mengenai bagaimana caranya yang dikatakan dengan delivery method ya. Jadi apakah kalau kita bicara mengenai metode konvensional atau tradisional, itu pasti kan minimal ada 3 pihak yang terlibat begitu kan. Tapi kalau hanya design build ya kita hanya 2 kan, di luar jasa MK ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tata cara pencatatan pihak terkait yang terlibat begitu. Tata cara itu bicara mengenai kalau terutama pihak-pihaknya ya, ada owner, konsultan, perencana ataupun pelaksana. Tapi yang berikutnya ini yang kedua nih yang berhubungan dengan caranya mengikat kontrak. Artinya kembali tadi yang Pak sudah singgung di awal, perlu dipahami caranya mendelivery atau menyerah terimakan proyek dari pelaksana kepada owner begitu. Kemudian isinya, ya isi kerjasama kontrak antara pihak yang terlibat. Nah, mungkin tidak semua atau beberapa yang hadir di sini itu kan, sebentar ya. Ya, rasanya Pak sudah pernah sharing ke semua peserta mata kuliah di meskipun di tempat yang lain ya, di dalam subjek yang lain itu kan, ya salah satunya adalah bicara mengenai kontrak antara si owner dengan si MK ya. Pelaksana dengan owner pun juga berdasarkan isinya kontrak. Bagian-bagian satu bicara menyatakan pihak pertama, pihak kedua, lalu skop pekerjaannya, kemudian cara pembayarannya, kemudian bagaimana jika terjadi force majeure begitu ya. Ini bicara mengenai dalam ikatan isi kontrak begitu ya. Nah, tapi kembali lagi bahwa kalau tanya Pak, apakah kita tuh punya standar baku ya? Kalau kita bicara di level yang lebih besar lagi, ada yang namanya FIDIC, FIDIC ya, FIDIC itu FIDIC ya, itu dipakai di dalam standar kontrak pekerjaan konstruksi begitu. Nah, kemudian berikutnya lagi, nah siapa saja sih yang ada di dalam kontrak ini? Nah, praktis memang secara best practice ya, itu kan minimal satu ada ownernya, itu pasti mau tidak mau gitu. Yang kedua adalah bicara mengenai perencana, pelaksana, pengawas ataupun pengawas konstruksi ataupun jasa konsultan MK begitu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, pertanyaannya Pak, apakah kontrak ini digabung semuanya begitu? Tidak. Jadi yang pertama itu satu, kita bicara kontrak antara owner dengan si perencana, satu kontrak. Kemudian pelaksana dengan owner itu kontrak kedua. Ketiga, pengawas dengan owner. Yang berikutnya lagi mungkin MK dengan owner. Nah, berikutnya Pak, apakah kalau misalkan menggunakan subkon spesialis atau subkontraktor spesialis, contohnya kalau misalkan ya pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan subkon itu misalkan pekerjaan stressing ya, kalau teman-teman ya yang sedang saya mengizinkan saya untuk barangkali ada di sini ada kelompoknya Daniel Subianto ya, atau mungkin Mas Lutfi ya, ada nggak pekerjaan sana pekerjaannya itu ada pekerjaan stressing begitu, ada nggak Mas Lutfi di proyek Anda itu? Mas Lutfi bisa respon Pak Hendra. Fiona bisa respon Pak Hendra. Ya oke, mungkin barangkali beberapa teman-teman yang kerja praktek yang di kereta api itu kan ada bagian pekerjaan mengenai stressing ya. Nah, pekerjaan ini memang membutuhkan subkon spesialis. Pak, kenapa subkon spesialis? Nah, pertanyaan Pak adalah, atau mungkin Pak apa itu stressing ya? Stressing itu kan pekerjaan dari penggabungan dari beberapa gelagar balok jembatan ya, yang diikat menjadi satu bagian, kemudian diangkat, itu namanya proses penarikannya stressing, tapi
pengangkatan namanya erection begitu. Nah, ini memang membutuhkan subcon spesialis. Contohnya kamu nanti bisa dilihat di webnya VSL atau Freshinet, itu kan memang boleh dikata sebagai subcon spesialis. Memang dia expert sebagai penyedia jasa khusus pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Atau mungkin saja yang sederhana yang sekarang seperti kalaupun Anda menjumpai pekerjaan profile itu kan juga khusus juga. Sekarang prakteknya itu ada juga yang tidak melakukan subcon spesialis. Artinya bisa jadi kontraknya itu pihak yang terlibat bukan hanya main con saja, tetapi juga main kontraktor, artinya bukan CM ya, tapi juga ada kontrak dengan para subcon juga, subcon spesialis. Lalu berkali lagi Pak, apakah mungkin nggak owner itu berkontrak dengan penyedia barang, ya contohnya genset, lift, kan kadang-kadang itu kan diambil sendiri, artinya dialokasikan atau diadakan sendiri yang namanya supply by owner, supply atau SBO ya, disediakan oleh owner, hanya unitnya saja, tidak jasa itu kan kita beli unitnya, tapi jasanya bisa ikut kepada bisa diikutkan pada pekerjaan sipil, artinya pada main con-nya ya. Kemudian kontrak lift itu kan beli unit sendiri tapi terpasang loh ya, bukan hanya sekedar hanya udah beli lift terus ditinggal pergi, tidak, tapi sampai terpasang, dan itu memungkinkan yang namanya akan muncul kontrak-kontrak yang cukup banyak begitu. Jadi tidak terbatas pada kuantiti harus ada 3, tidak, tapi bisa berkembang pada beberapa kontrak dengan para subcon spesialis ataupun dengan beberapa kontrak yang sifatnya supply by owner. Nah, ada 2 istilah penyedia ya, 1 itu penyedia jasa, 2 penyedia barang. Kalau kita belajar di pengadaan itu namanya PBJ, pengadaan barang dan jasa. Tadi yang Pak sebutkan itu adalah ada lift, ada genset, itu adalah yang namanya penyedia jasa, barang. Tapi kalau seperti perencana, pelaksana, pengawas, MK itu penyedia jasa. Oke, nah berikutnya lagi. Nah di bab berikutnya ini yang bicara mengenai gagal bangunan ya. Jadi ada sebuah definisi begini yang di dalam bab 6 ini ya. Kegagalan bangunan adalah kegagalan bangunan, keadaan bangunan yang setelah diserah terimakan oleh penyedia jasa. Artinya kita kembali pada definisi tadi. Penyedia jasa itu bisa jadi gagal karena desain perencana, ataukah gagal karena di pelaksanaan, atau gagal di saat pengawasan begitu. Nah ini ya Pak sedikit sharing pengalaman kasus gitu ya. Nah maaf Pak post dulu ya, karena ini sifatnya off the record. Tolong jangan di record kayaknya. Jadi belum lama ini, jadi ada pekerjaan di daerah timur ya, bulan Pak di diskusi mengenai kegagalan bangunan. Pekerjaan ini pekerjaan jembatan ya. Di jembatan itu ada dua sumber pekerjaan utama. Satu pondasi menggunakan pondasi spanpel, lalu berikutnya adalah struktur atasnya ya. Nah kemudian entah bagaimana case-nya, tapi hanya Pak diajarkan Pak ini ternyata bangunan jembatan ini rubuh total ya, artinya bagian dari atas itu tidak bisa digunakan sama sekali ya. Nah lalu pertanyaannya, kalau sementara kontraknya itu yang bawah, yang pondasi itu adalah dengan kontrak model unit price, tetapi yang atas adalah lamsam ya, jadi digunakan 12 kontrak begitu. Nah kemudian ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan ke Pak Her, Pak kalau begitu sebetulnya yang namanya kegagalan bangunan itu sampai sejauh mana nih pengertiannya. Nah kalau kita mengacu pada definisi ini, yang kalau kita menyelesaikan kasus seperti ini ya, ini sebagai sebuah berbagi aja pengalaman yang sudah pernah alami di beberapa 2-3 tempat begitu ya. Nah gagalnya bangunan pada saat selesai pekerjaan fisik, ketika rubuh, memang kita tidak, atau kalau Pak Ahir boleh memberikan sebuah diskusi itu, tidak selalu buru-buru Pak, ini siapa yang salah ya.
ini sudah kejadian di kasus ini begitu ya. Nah, tetapi kita coba flashback atau kita mundur ke belakang, kita merekonstruksi prosesnya pembangunan jembatan ini. Nah, yang pertama itu gagalnya itu bisa memang pada saat pelaksanaan. Kalau pelaksanaan berarti minimal ya ada dua yang kita perlu identifikasi, kita perlu investigasi. Oke. Nah, kemudian Nah, minimal kan ada dua. Satu pelaksana, dua adalah si pengawasnya kan, atau mungkin CM-nya juga. Lalu yang kedua, mungkin saja gambar sudah, pelaksana sudah mengerjakan based on gambar. Semua sudah dikerjakan sesuai dengan gambarnya. Berarti kalau sudah sesuai, kita mesti mundur ke belakang lagi. Ada kemungkinan perencana punya kontribusi terhadap perancangan. Ya, jadi kalau Pak Eri mengatakan ada dua istilah, ada perencanaan, ada perancangan. Perencanaan itu adalah produknya gambar rencana. Perancangan itu produknya DED, Detail Engineering Design begitu. Nah, kemudian kembali ke tadi, Pak, kalau begitu itu mestinya harus bagaimana pentahapannya. Nah, salah satu pentahapan atau scientific yang digunakan untuk mendekati kasus ini, kalau kita pernah mendengar forensik, ya kita menggunakan pendekatannya forensik engineering. Jadi membedah kasus. Nah, kemudian berikutnya Pak, kalau begitu kan ini jembatan kan milik negara, berarti ada kerugian negara, ya, yang ditimbulkan oleh proyek ini kan. Berikutnya lagi ada pertanyaan, kalau begitu, itu apakah semua nilai kontra atau nilai rupiah yang sudah diterima oleh pelaksana itu dapat harus dikembalikankah? Nah, pertanyaan begini, kalau dikembalikan semua, ya ini Pak Er membuka diskusi ya, apakah fair kalau misalkan ya diminta untuk mengembalikan semua, ya dengan alasan kan tidak bisa berfungsi jembatan ini, ya. Yang kedua adalah begini yang Pak Eri ingin tanyakan ke kelas ini. Mana yang betul? Apakah diminta untuk mengganti semuanya atau diminta untuk mengembalikan? Ya, artinya kalau pajak kan sudah tidak, pajak itu kan sebagai negara, artinya sudah dikembalikan ke negara kan, tapi di luar pajak itu apakah total biaya yang dikeluarkan itu harus dikembalikan kepada negara, ataukah hanya total biaya dikurangi profitnya dia? Kalau kamu sebagai forensic engineer ya, itu mana yang harus yang artinya ya relatif lebih kamu pilih? Diminta untuk mengembalikan semua, artinya di luar pajak loh ya, atau diminta mengembalikan dengan cara berhitung, Pak ini kan ada benefit yang artinya notabene kan kami sudah kerjakan nih, artinya pasti ada cost operasional yang memang tidak bisa dikembalikan kan. Kalau kamu sebagai forensic engineer, itu mana yang kamu pilih? Totally atau harus dikurangi dengan benefitnya? Harusnya dikurangi benefitnya, Pak. Kurangi benefitnya, misalkan sebutlah ya 40M gitu ya. Kemudian kan benefitnya anggaplah 10% begitu, berarti kan sekitar 4M ya, berarti mengembalikan 36M ya. Begitukah? Ya, begitu Pak. Ya, yang lain punya ide nggak? Atau ada yang memberikan tanggapan yang lain? Ada yang punya tanggapan? Mungkin ya sama kayak Aldian tadi Pak, lebih baik mengembalikan itunya sih Pak, kerugiannya saja. Kerugian saja. Oke. Nah, kacamata ini pengembalian kerugian itu bisa dipandang dari dua sisi. Ya, maksudnya begini. Kalau kita bicaranya adalah dalam konteks ini dari sisi negara loh ya, dari sisi KPK ya pasti ada kecenderungan pasti dikembalikan semuanya. Diminta untuk mengembalikan semua di luar pajak loh ya, artinya pajak sudah dibayarkan. Tapi kalau dari sisi pelaksana,
itu kan pasti ada sebuah negosiasi, ada sebuah slot untuk menegosiasikan. Kami kan sudah kerjakan, Pak, ya. Nah, sudah dikerjakan artinya kan ada cost yang sudah dikeluarkan, ya. Tidak serta-merta dapat semua dikembalikan begitu. Ya, ini mesti dilihat dua sisi. Kamu di pihak apa, berada di mana? Kalau dari sisi negara, sisi KPK, setahu Pak Her itu pasti akan diminta untuk mengembalikan semua. Apa dasarnya? Ada juga karena produk ini tidak bisa digunakan dan itu rasional. Sisi lain kalau kita bicara pada sisi pelaksana, Pak, saya sudah kerjakan juga. Artinya pekerjaan sudah semua terpasang, tapi tidak bisa berfungsi. Nah, negosiasinya adalah tadi biaya direct cost, biaya langsung untuk bayar tukang, kemudian untuk operasional, itu kan yang menjadi negosiasi. Nah, artinya dalam case ini memang kita mau berada di mana, ya, sehingga menjustifikasinya menjadi tempat. Tetapi terima kasih, kalau kita di sisi negara pasti diminta mengembalikan semua, dan saya sepakat begitu ya. Kemudian yang lagi pertanyaan berikutnya, kalau yang bawah tadi Pak katakan bahwa kontraknya itu unit price, kemudian yang atas adalah lump sum, ya. Lalu bagaimana cara mengembalikannya, gitu, ya. Pak pernah sedikit sharing kan di waktu yang lalu, Pak juga pernah menangani audit seperti ini, artinya mengaudit lah ya, diberi mengaudit di dalam pekerjaan yang gagal fungsi juga begitu. Nah, memang cost-nya itu kalau yang kontrak unit price sebetulnya lebih mudah untuk diaudit. Artinya barangnya jelas, kita bisa mendapatkan harga yang realnya, ya, di luar profit ya, yang terpasang berapa semua bisa terukur. Tapi kalau yang lump sum ini agak sulit, karena apa? Sulitnya begini, lump sum itu kan ada beberapa persepsi ya, bahwa lump sum itu kan pekerjaan dikerjakan based on gambar. Artinya semua yang ada di gambar dikerjakan, semua yang ada di dalam BQ sudah harus dikerjakan begitu. Tetapi hanya kan ini adalah gagal, yang tidak dapat berfungsi dengan baik begitu. Nah, yang lump sum ini memang agak sulit sebetulnya ya. Tetapi bukan berarti tidak bisa dihitung, bisa. Tapi nanti kembali pada unit price begitu kan. Nah, ini sebuah contoh case yang namanya gagal bangunan itu artinya dimaknai bisa jadi diserahkan tapi tidak bisa berfungsi. Tapi ketika tidak berfungsi itu tidak selalu dan belum tentu Pak katakan itu pelaksana lalai, atau yang kedua pengawasnya lalai, ya. Tapi juga bisa mungkin perencana yang mungkin lalai, misalkan ya menghitung misalkan lalai menghitung beban mati atau beban hidup begitu kan, mungkin aja, atau mungkin lupa menggambar juga bisa. Jadi tidak selalu atau belum tentu yang salah kontraktor. Maka menjustifikasinya ini mesti kita melihat pada semua penyedia jasa begitu. Mungkin aja si pengawas juga lalai loh ngawasi begitu kan. Nah, lalu yang berikutnya lagi, gagal itu karena apa sih? Dikatakan bahwa tidak berfungsi baik atau keseluruhan maupun sebagian. Ya, tidak bisa digunakan sebagian pun itu sudah dikatakan gagal. Apalagi seluruhnya itu sudah pasti. Kemudian ketika tidak sesuai dengan spek, artinya kalau dikatakan ketentuan ya, di dalam kontrak kerja konstruksi itu, kontraknya apa? Pasti ada tiga dokumen. Satu, gambar rencana, ya, gambar rencana nanti diberi ke gambar job drawing, ya, kemudian kepada RKS, kemudian kepada bill of item atau bill of quantity atau rencana anggaran biaya. Nah, di situ muncul ketika tidak bisa memenuhi ketentuan atau item yang tergambar atau yang tercantum di dalam kontrak, itu pun dikatakan gagal juga. Ya, lalu yang ketiga, pemanfaatannya menyimpang sebagai kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa. Maksudnya apa? Contoh, kalau misalkan kamu sebagai perencana gedung, ya, misalkan aja ya, fungsinya itu misalkan fungsi untuk rumah tinggal, ya, atau misalkan sebutlah kantor aja, kantor 3 lantai begitu ya. Di saat kamu menerima pekerjaan ini,
itu kamu sudah melakukan klarifikasi pada si ownernya. Ini hanya dipakai untuk kantor. Artinya beban hidupnya jelas, fungsinya jelas untuk perkantoran, beban itu juga jelas juga, ya. Tetapi saat dan tidak pernah muncul bahwa Pak nantinya lantai 2 itu akan diisi brankas 5 biji, itu tidak pernah muncul di awal. Tetapi ketika diserah terimakan, sudah selesai pekerjaan ini, kemudian ada perubahan fungsi, ya, yang semula lantai 2 itu hanya artinya semua untuk beban hidup kantor ya, tapi ada tambahan beban brankas 5 unit di lantai 2 begitu. Akibatnya waktu kamu tidak pernah memperhitungkan atau tidak menginput atau memasukkan beban brankas ke dalam pada strukturnya begitu. Akibatnya fisik bisa gagal struktur kan. Nah, ini contoh yang dikatakan dan pemanfaatannya itu menyimpang yang dilakukan oleh akibat kesalahan pengguna jasa, artinya ownernya. Tapi bagaimana Pak dengan penyedia jasa? Ya, misalkan pada struktur sudah jelas bahwa baloknya itu ukuran 30-60 menggunakan diameter 16 utamanya, kemudian yang atas diberi 6, lapangan tumpuan atas 6, tumpuan bawahnya diberi 5, tetapi prakteknya ya yang sederhana yang mungkin untuk memudahkan dipahami, barangkali yang 6 dikurangi jadi 5 jadi 4 ya, atau mungkin saja tulang gesernya itu diperbesar jaraknya. Pak, ini best practice kami pengalaman Pak, nggak apa-apa Pak. Nah, kalau sampai ada kalau terjadi kegagalan bangunan, ini tentunya dengan pemanfaatannya yang menyimpang akibat kesalahan penyedia jasa begitu. Ya, salah miss di dalam atau error di dalam pemasangan pekerjaan struktur ya. Nah, kemudian gagal itu bisa tanggung jawab penyedia dan atau pengguna jasa. Jadi tidak selalu ya, artinya gagalnya bangunan itu Pak selalu apakah pasti pelaksana, apakah pasti selalu pengawas atau belum tentu juga. Tapi bisa muncul atau bisa disebabkan oleh ya dan atau pengguna jasa, dalam ini adalah ownernya. Kemudian ini menjadi sebuah perhatian ya. Jangka atau pertanggungjawaban penjasa atas kegagalan bangunan itu paling lama 10 tahun. Ya, artinya kalau hari ini itu diserah terimakan, ya maka akan berlaku sampai 2030 begitu. Ya. Nah, dan kemudian gagalnya itu ditetapkan oleh pihak ketiga. Artinya tidak etis, tidak tepat kalau dilakukan asesmennya oleh perencana, pelaksana, pengawas, dan owner begitu. Kita masih butuh pihak penilai, namanya penilai ahli begitu, ya, atau saksi ahli. Nanti ini akan menentukan begitu. Dalam kesempatan yang lalu kan Pak sempat juga share di pekerjaan di daerah timur itu Pak juga sempat audit juga kan. Nah itu berapakah nilai kerugian itu yang menjadi perdebatan, nantinya menjadi diskusi berapa persen sih kerugian negara ini begitu ya. Nah kemudian peran masyarakat yang dimaksud peran masyarakat jasa konstruksi ya, bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi. Kalau dikatakan ini apa sih bentuknya? Satu, itu bisa dikatakan form jasa konstruksi ya. Atau barangkali memang terkait dengan beberapa asosiasi ya, atau mungkin lembaga yang independen dan mandiri. Itu dikatakan dengan peran masyarakat jasa konstruksi. Ya, ada LPJKN dan LPJKD ya. Nah, ini LPJK ini definisi adalah organisasi bertujuan untuk mengembangkan jasa konstruksi nasional. Ini kelembagaannya tujuannya seperti yang kita bisa lihat sama-sama. Lalu anggotanya adalah sebagai berikut ya, ada dari asosiasi perusahaan. Kalau ada dua macam asosiasi ya, yang namanya perusahaan itu seperti Gapensi, Gapeknas itu kan perusahaan. Tapi kalau profesi itu ya seperti Haki itu profesi namanya. Kemudian yang lain-lain seperti ada Yampi ya, Yampi untuk manajemen proyek, kemudian Haki untuk struktur, kemudian Hati itu untuk tanah, lalu ada lagi HPJ untuk jalan, ya itu yang namanya profesi. Kemudian beberapa pakatan dari perguruan tinggi ataupun dari pemerintah. Oke, ini cukup jelas
LPJA seperti itu posisinya. Kemudian bagaimana nih kalau ada sengketa? Nah, tadi di awal kuliah pada sampaikan bahwa proyek konstruksi itu merupakan salah satu tipe pekerjaan yang rentan terhadap konflik atau dispute atau saling klaim begitu. Nah, selalu bahwa ketika ada sebuah dispute, ada konflik ini berjenjang cara penyelesaiannya begitu. Diusahakan dengan negosiasi atau sebutlah panitia penyelesaian sengketa. Ya, lagi-lagi butuh sebuah keindependenan. Atau yang kedua mediasi. Tapi kalau nggak bisa arbitrase. Arbitrase itu kita kan punya namanya BANI ya, Badan Arbitrase Negara Indonesia Negara Indonesia nggak salah. BANI ya. Jadi sebelum ke pengadilan itu coba dibawa ke arbitrase. Di sana memang ditangani oleh beberapa penilai ahli atau saksi ahli yang memang berkompeten di bidangnya. Nah, sebisa mungkin saya katakan bahwa kalau punya kita berkonflik atau punya problem di dalam sengketa konstruksi, sebisa mungkin lah jangan untuk buru-buru ke litigasi atau pengadilan, tapi berjenjang. Ya biasanya sejauh ini kalau tidak sangat berat itu ya ada opsi pertama kedua begitu ya, dan ya 1-2 kali lah Pak juga pernah mengalami seperti ini, negosiasi dan mediasi begitu, karena satu sisi pelaksana nggak mampu menyelesaikan pekerjaan lalu sudah habis dananya, tapi pekerja di lapangan juga progresnya juga pas-pasan begitu kan, mau berhenti mau memutus kontrak juga tidak mudah begitu ya. Nah, kemudian di sebelah kanan itu memang ketika ada sebuah sengketa ya semakin ke bawah itu makin kompleks, artinya kalau hanya masalah masalah keterlambatan, ya tidak perlu sampai ke arbitrase begitu kan. Kalau memang sampai artinya signifikan, artinya antara dampak yang ditimbulkan itu dengan cost yang luar biasa, barangkali akan jadi pilihan jenjang ini dan negosiasi, mediasi, arbitrase ataupun sampai ke litigasi begitu. Ya. Oke. Nah, bisa jadi Pak Her memberikan sebuah catatan ada sebuah note di bawah ya. Penyelesaian sengketa, yang poin 3 dulu. Penyelesaian sengketa di pengadilan ditempuh untuk masalah-masalah berkaitan dengan pengikatan dan kontraknya ya, dan pelanggaran pekerjaan konstruksi serta dalam hal kegagalan bangunan. Ya. Ini yang menjadi konten apa yang disengketakan begitu. Ya. Nah, kita kembali gagal yang bangun dulu apa definisinya tadi di 2 slide sebelumnya. Kemudian penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap sengketa tindak pidana. Ya, jadi di luar pengadilan artinya di luar pengadilan ya, itu penyelesaian tidak berlaku terhadap pidana. Tapi kalau sampai ke pengadilan, artinya ada di dalam pengadilan ya, seperti ini hal itu kan juga Pak juga ya sebutlah nangani sedikit kasus gitu ya, memang bisa berakhir pada pidana sih ya. Tadi misalkan sampai rubuh jembatan atau tidak berfungsi itu bisa berujung pada sebuah pidana, artinya masuk ya, artinya dianggap negara maka termasuk pidana, akibatnya harus masuk ke dalam sekolah begitulah ya bahasanya. Oke. Nah, ini yang di tahun 99 ya. Lampu aja. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu kah? Nanti Pak share materi ini ya. Pak, ada yang mau Vin, Alvin ya. Iya Pak. Oke. Kan kalau materi kami itu kan tentang klaim jasa konstruksi. Klaim ya, oke. Nah, saya kan juga berarti kan di materi saya kan ada arbitrase sama litigasi. Nah. Ada yang saya bingungkan sedikit sih Pak soal arbitrase sama litigasi itu. Kalau di materi yang saya cari itu kan arbitrase itu lebih mahal tapi waktunya lebih cepat. Betul. Karena kalau litigasi itu kan lebih lama tapi lebih dan biaya mahal. Itu tuh biaya lebih murah. Betul. Nah, penyebabnya itu apa ya Pak ya? Oke, gini. Kalau di arbitrase itu kan waktunya pendek, ya, tapi jadi mahal. Mahalnya karena apa? Satu, itu kan kita mendatangkan para penilai ahli,
Calvin. Ya, artinya ketika ada gagal bangunan, kita itu mendatangkan cukup banyak tenaga ahli, penilai ahli lah begitu ya. Tapi kalau di dalam persidangan itu kan ya notabene kenapa lebih murah? Itu biaya untuk mengadakan persidangan itu kan yang menanggung negara, Calvin ya, bukan kita kan. Tapi kalau di arbitrase itu kan si pihak penggugat ataupun yang diklaim atau yang mengklaim begitu menjadi ditanggung oleh mereka kan, sehingga itu bisa menyebabkan lebih mahal. Masalah waktu, Vin, jelas kalau di dalam arbitrase tadi dapat sampaikan bahwa di arbitrase itu kan kita mendatangkan penilai ahli yang sudah pasti bidangnya itu kan ya nggak jauh-jauh dari kita. Kalau misalkan mengenai gagal bangunan tadi, mengenai jembatan rubuh gitu ya, pasti hubungannya satu bisa mengarah pada di bagian geoteknya atau mungkin bagian strukturnya atasnya begitu kan. Lah, lebih cepat apa? Ya karena yang kita undang memang tenaga ahli, penilai ahli yang di bidangnya kok begitu. Sejauh ini yang Pak R pernah alami itu kan yang di litigasi. Sebentar Pak R, pause dulu ya. Nah, ini hari itu kan Pak R sedikit menangani kasus mengenai pekerjaan yang tidak berfungsi lah ya. Nah, itu pihak swasta kan sudah ditahan, artinya sudah masuk ke dalam penjara itu hampir setahun setengah sampai ini hari ya. Memang di pengadilan sudah diputuskan itu 8 tahun dan harus mengembalikan kerugian negara 40 miliar gitu kan. Sementara nilai proyeknya itu 80 miliar, hampir setengahnya. Lalu saat ini sedang mengajukan banding ke MK. Nah, saya sempat tanya, Pak, ini kalau banding itu berapa lama atau wah bisa sampai setahun menunggu untuk sidang kembali begitu. Ini contoh yang real. Ya, jadi dikatakan bahwa kalau masuk ke litigasi, masuk ke dalam ranah pengadilan itu bisa panjang, saya katakan ya. Begitu. Ya. Dan biayanya ya kan biaya untuk menyelenggarakan sidang itu kan menjadi beban negara lah ya gitu kan, sehingga lebih murah begitu. Dan kemudian juga saksi ahli pun juga tidak sebanyak, artinya tidak sekompleks serumit sekompleks di arbitrase begitu. Nah, itu dari sisi biaya dan waktu, Calvin, begitu sih. Yang di arbitrase itu hampir saya katakan semua yang bersidang itu adalah ya orang yang punya background sama dengan kita, Calvin. Tapi di persidangan kan tidak. Ya, hakim juga bukan dari sipil begitu kan. Dari pihak penuntut juga bukan ahli sipil juga. Ya. Kemudian beban biaya sidang juga ditanggung negara. Gitu. Itu yang sedikit, Calvin, secara makro ya, mengapa bisa mahal dan bisa murah begitu. Tetapi juga pertimbangannya ya tadi, sebenarnya yang diklaimkan itu seberapa besar nilainya. Apakah worth it enggak kalau misalkan kamu harus misalkan sebuah kasus itu dibawa ke pengadilan, dibawa ke arbitrase, dibawa ke pengadilan begitu ya. Nah, ini case yang cukup lama. Pak pernah baca di papernya yang dipublikasikan oleh ASCE ya. Nah, satu kali itu ada satu subkon spesialis untuk pekerjaan drilling atau pengeboran. Ya, ada pengeboran gitu ya. Nah, tapi ini kaitan dengan asuransinya. Nah, satu kali pada saat pekerjaan berlangsung itu ujung dari drillingnya itu patah. Jadi mata bornya itu patah karena cukup keras sekali ya, sehingga patah. Kemudian si subkon ini mengklaim, dia menuntut. Ya, memang sudah tahu resikonya, ya sudah tahu resikonya bahwa tidak tricky, tapi sudah disampaikan resiko-resikonya ketika drilling ini pasti ada kemungkinan bisa jadi karena cukup keras maka bisa patah begitu ya. Nah, ternyata memang betul ketika dia menuntut itu ya, ketika dia mengklaim kerusakan alat yang dia gunakan karena kondisi existingnya itu, dia bisa mendapatkan klaim dari pihak asuransi ya. Dia klaimnya kan lawannya lewat asuransi begitu. Ini, nah, justru klaimnya itu lebih besar dari nilai profit yang didapatkan 2 sampai 3 kali lipat lah
di paper tersebut memang mengatakan jadi potensi-potensi resiko seperti itu memang menjadi sebuah slot, menjadi sebuah area yang bisa menyebabkan klaim, menimbulkan dispute, perselisihan atau sengketa begitu. Nah, sekarang bagaimana pembuktiannya? Dan memang di dalam tidak disebut secara spesifik itu kasus itu diselesaikan dengan cara apa di arbitrase atau pengadilan, tapi tampaknya sekilas dia membawa ranah ini kepada apa ke litigasi begitu. Ya, sampai dia tidak menyebutkan di mana pengadilannya, karena ini kan kejadian di luar begitu ya, tapi dilakukan dengan cara mengklaim melalui pengadilan begitu. Dan memang si Sapon dia mendapatkan ganti rugi cukup besar, 2-3 kali lipat dari profitnya begitu. Ya, nah tinggal ya harapannya beginilah, artinya pekerjaan di dalam jasa akuntansi itu jangan main-main begitu. Jadi artinya jangan sekedar hanya mengejar nilai proyek saja atau bahkan hanya sebuah gengsi, tapi mesti kita ya tadi ada unsur profesional, diminta profesional juga begitu, karena kan ada juga unsur pidana bagi kita masing-masing, bagi perencana, bagi pelaksana juga bagi pengawas, tidak main-main begitu. Maka kalau kita bekerja di sekarang ini bukan tidak mungkin kalau kita nggak jeli-jeli, kalau kita tidak hati-hati bisa berbalik menjadi sebuah kasus pidana begitu. Gitu Calvin yang bisa yang tanggapi. Ya, terima kasih Pak. Tapi sebenarnya menarik dari dispute ini menarik. Pada sempat di pekan lalu kan sebetulnya ada kelompok jurnal yang memang menekuni di bidang-bidang ini ya, di SCE, kelompok-kelompok dari mana, dari claim dispute in construction begitu ya. Oke, baik Calvin, terima kasih untuk responnya, untuk diskusinya. Oke. Yang lain ada satu lagi pertanyaan sebelum Pak El mulai untuk presentasi. Nah, sesekali kalau memang diizinkan ya Pak El mengusulkan aja kalau teman-teman yang memang berada di site di saat magang begitu, sekali waktu cobalah bisa ikut rapat di proyek ya, supaya bisa mengerti permasalahan, sekalipun di kelompoknya Pak El juga sempat ikut tapi belakangan tidak boleh karena itu masalah yang ya kadang-kala ada pertimbangannya, masalah ini kan masalah internal dari pelaksana yang kadang juga tidak ingin diketahui begitu ya, keterlambatan dan sebagainya, meskipun faktanya kita tahu itu terlambat, tapi kadang ada yang boleh mengizinkan, kadang juga ada yang tidak boleh mengizinkan begitu. Tapi kalau memang ada kesempatan, cobalah minta izin untuk ikut rapat proyek entah mingguan atau 2 minggu sekali untuk melihat potensi klaim, potensi konflik, dispute, perselisihan ataupun sengketa di dalam proyek konstruksi begitu. Ya. Baik, terima kasih Calvin. Aldian, silakan Pak Her, silakan Pak Aldian untuk meng-guidance jalannya presentasi di siang hari ini. Silakan Aldian. Terima kasih Pak Hermawan. Ya, makasih. Silakan untuk kelompok 24, kelompoknya Gabriel Shirley untuk presentasi dengan topiknya kasus ambruknya jembatan Mandastana penghubung Desa Talipah, Kalimantan Selatan. Apakah sudah siap untuk presentasi? Siap Pak. Ya. Oke, silakan. Ini hampir semua topiknya tentang gagal bangunan ya. Tidak ada yang lain kah topiknya? Dikontrak kah atau apa begitu? Ya, Mandastana. Ya, silakan. Apakah presentasinya sudah kelihatan, teman-teman? Sudah terlihat. Oh ya. Selamat pagi, selamat siang Pak Hermawan. Ya, siang. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 24 akan memaparkan presentasi tentang ambruknya jembatan Mandastana penghubung Desa Talipah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Kelompok 24 yang beranggotakan Gabriela Shirley HS dengan NIM 18B10037, Yulis Tiowati 18B10045, dan saya sendiri Riri Suryawati 18B10094.
Spesifikasi jembatannya sendiri dari nama resminya diresmikan dengan nama Jembatan Mandastana, lokasi jembatan Kecamatan Mandastana, Kabupaten Bitukuala, Kalimantan Selatan. Desain strukturnya sendiri menggunakan beton bertulang, panjang total sekitar kurang lebih 100 meter dengan dibangun tanggal 1 Juli 2015, selesai dibangun 17 Februari 2016. Jenis kerusakannya sendiri untuk lantai jembatan patah akibat panjang alis. Lis, suaranya kok makan mengecil. Oh iya, Pak. Ya, oke, terima kasih. Tanggal kerusakan Agustus 2017. Apakah sudah dengar? Sudah. Oh, iya. Di sini ada cuitan sedikit dari almarhum Bapak Sutopo Purwonugroho selaku seorang Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat di BNPB. Bisa dilihat di sini kondisi sebelum jembatan roboh di Kecamatan Mandastana di foto yang pertama ini, dan kondisi kedua setelah jembatan roboh di foto yang kedua. Jembatan dibangun menghabiskan biaya kurang lebih 17 miliar tahun 2015, patahan akibat fondasi roboh. Berita terkait runtuhnya jembatan juga menjadi perbincangan di tengah masyarakat Kalimantan Selatan sendiri, karena jembatan Mandastana ini menjadi penghubung desa Tanipah. Jembatan Tanipah merupakan penghubung 4 desa, yaitu Desa Tanipah, Sungai Ramania, Tata Halayung, dan Desa Antasan Segaret. Letak keruntuhan sendiri di bagian tengah jembatan. Peristiwa terjadi pada Kamis 17 Agustus tahun 2017 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Dibangun dengan menggunakan dana alokasi APBN pada tahun 2015 sekitar 17,4 miliar, dan pembangunan yang dikerjakan oleh PT Citra Bakumpai Abadi. Dan Kepala Pelaksanaan BPBN Kabupaten Bitukuala, Ardian Syah, penyebab jembatan Tanipah ambruk lantaran tiang panjang utama ambles ke dalam sungai yang berakibat bagian tengah lantai jembatan tersebut roboh. Selanjutnya yaitu penyebab runtuhnya jembatan Mandastana. Dalam surat bernomor PR 0202-MN/2017 tertanggal 4 Januari 2018 yang dibuat pelan-pelan. Oh iya. Iya, Pak. Okay. Yang dibuat di Jakarta, Menteri PUPR Basuki M. Mulyono mengungkapkan dari hasil tim penilai ahli kegagalan bangunan jembatan Tanipah Mandastana telah ditemukan 5 poin penting sebagai berikut. Poin pertama yaitu dari tim ahli penilai kegagalan bangunan jembatan Tanipah, berdasar dokumen-dokumen yang diperiksa terdapat indikasi tidak terpenuhinya kepatuhan terhadap standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi pada jembatan Tanipah. Poin yang kedua, dalam surat Menteri PUPR itu menyatakan penyebab utama amblesnya jembatan Tanipah adalah sepanjang tiang terpancang di pilar P3, lebih pendek, kurang lebih 31 meter dari desain rencana, yaitu 41,1 meter. Kondisi ini menyebabkan terjadinya unstable equilibrium, di mana beban mati yang bekerja pada P3 sangat mendekati kapasitas daya dukung vertikal grup tiang pada pilar P3. Dengan demikian, gangguan kecil dapat menyebabkan sudden collapse dan mengakibatkan amblesnya seluruh pilar P3. Dalam poin ketiga, Menteri PUPR mengungkapkan berdasar laporan akhir tim ahli yang merupakan hasil observasi, pelaksanaan bangunan bawah dan bangunan atas jembatan tidak sepenuhnya mengikuti gambar kontrak yang diajukan konsultan perencana. Jembatan Tadi apa statementnya tadi? Penyebabnya dari pelaksanaan tidak mengikuti ya? Iya. Tidak mengikuti. Di poin berapa ya? 3, Pak. Poin 3, bahwa tidak bangunan bawah dan atas jembatan tidak mengikuti gambar kontrak yang diajukan oleh. Oke, terus. Sehingga jembatan tidak dapat difungsikan karena amblesnya pilar P3 dan adanya indikasi kinerja yang kurang atau underperformance dari bangunan atas. Selanjutnya, pada poin keempat, Menteri PUPR menjelaskan ruang lingkup pemeriksaan tim penilai ahli hanya meliputi hal teknis terkait dengan kegagalan jembatan. Hal-hal terkait dengan kegagalan jembatan, hal-hal terkait dengan proses administrasi pelaksanaan dan pengawasan di luar lingkup kerja tim penilai ahli. Poin terakhir yaitu Menteri PUPR menerangkan secara konseptual bahwa seluruh proses pelaksanaan proyek konstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh UU nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi
khususnya terkait sertifikasi, proses pengadaan, dan pembangunan, sehingga kegagalan jembatan dapat dicegah. Next. Kemudian yaitu kondisi terakhir jembatan Mandasana. Tepat pada tanggal 17 Agustus 2018, sejak setahun ambruknya jembatan Tanipah, jembatan Mandasana. Jembatan belum juga diperbaiki. Hal ini membuat masyarakat setempat hanya bisa menggunakan jembatan pengganti sementara yang dibuat oleh pihak pelaksana pembuat jembatan Tanipah, yaitu PT Citra Bakumpai Abadi. Berikut adalah gambar jembatan sementara di sebelah jembatan Mandasana. Jembatan yang ambruk tersebut dibiarkan terendam di air lantaran masih berstatus sebagai barang bukti. Runtuhnya jembatan Mandasana berbuntut kasus dugaan korupsi. Pemkab Batola merencanakan membongkar jembatan Mandasana pada akhir 2019 dengan dana APBD perubahan sebesar 1 miliar rupiah dan merencanakan pembangunan kembali jembatan pada tahun 2021. Next. Selanjutnya yaitu analisis studi kasus kegagalan bangunan. Langkah pertama untuk melakukan analisis studi kasus kegagalan bangunan yaitu pemeriksaan detail jembatan. Pemeriksaan jembatan dapat dilakukan dengan mengamati bentuk umum, kondisi secara keseluruhan, dan kinerja dalam keadaan lalu lintas penuh. Selama pemeriksaan awal harus dicatat elemen-elemen jembatan yang rusak dan yang penampilan atau kondisinya berbeda dengan gambar kerja. Hal ini akan membantu pemeriksaan untuk merencanakan pemeriksaan secara keseluruhan dan menentukan tingkat dimulainya penilaian elemen. Next. Next. Mbak Lilis, halo. 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 Silakan di next fotonya. Udah selesai belum nih? Belum kan? Belum, ini Belum nih. mau di next tapi sedikit ada gangguan, Pak. Macet. Iya, macet. Coba di stop dulu. Ya, di stop dulu. Oh iya, iya End Pak. session, masuk lagi. Oh iya Pak. Nah, dah, saya share lagi. Nah, sudah bisa dilanjutkan untuk Yulistiawati. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penilaian kondisi kerusakan bangunan dapat dilihat pada tabel berikut dengan uraian menganalisis kualitas beton yang menyebabkan kerusakan dengan penyebab kerusakan pengurangan volume pada fondasi beton. Dengan struktur bisa dikatakan berbahaya untuk tingkat kerusakan parah. Next. terus? Sepertinya lagi ada gangguan, Pak. Gak bisa di next, Pak. Coba PowerPoint-nya mungkin yang atau mungkin lain. Coba lagi stop dulu. Nah, masuk lagi coba. Nah, coba. Dari tadi slide berapa? Nah, bisa dilanjutkan. Nah, silakan. Selanjutnya, analisis penilaian kondisi kerusakan pada jembatan. Bisa dengan uraian tingkat tiang panjang yang berakibatkan adanya penurunan. Dapat dilihat pada tabel terdapat tulisan level 5 dan level 3-4. Level 5 itu adalah elemen jembatan yang merupakan bagian level 4 tetapi mempunyai
lokasi tertentu pada jembatan. Untuk level 3-4 merupakan kondisi dari tiang panjang. Lalu di level 5 ada simbol S, R, K, F, P, dan NK. S sendiri merupakan struktur, untuk R kerusakan, untuk K kuantitas, F fungsi, P pengaruh, NK adalah nilai kondisi. Untuk simbol S, R, K, F, P merupakan biasanya mempunyai nilai kisaran 0 sampai 1. Nilai 1 menunjukkan adanya kerusakan, nilai 0 tidak NK merupakan penjumlahan dari SRKFP dengan nilai kisaran 0 sampai 5. Untuk level 3 sampai 4 bisa disimpulkan terdapat adanya kerusakan. Next. Berdasarkan hasil investigasi penyebab amblesnya ini macet nih poin-poinnya ini. Iya, Pak. Coba atau mungkin Mbak list filenya di switch ke barangkali ke kantornya Mbak Yuli sama Gabriel punya filenya nih enggak? Punya, Pak. Apa coba punya? Saya coba ya, mungkin barangkali karena koneksi mungkin coba supaya Sudah terlihat? Sudah. Sudah. Nah, oke. Selanjutnya, berdasarkan hasil investigasi, penyebab amblesnya jembatan disebabkan oleh yang pertama, sepanjang tiang terpancang di pilar P3 lebih pendek dari desain rencana. Yang kedua, pelaksanaan bangunan bawah dan bangunan atas jembatan tidak sepenuhnya mengikuti gambar kontrak yang diajukan konsultan perencana. Next. Untuk solusi perbaikan pada amblesnya jembatan yaitu sebelum melakukan perbaikan pada elemen struktur, sebaiknya dilakukan pengecekan pada gambar rencana. Setelah pengecekan gambar rencana, selanjutnya melakukan pengecekan dan pengujian pada elemen struktur lainnya yang ada di lapangan. Next. Untuk pengecekan dan pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan dan material survei khusus, yaitu untuk uji beton dengan penilaian homogenitas perbaikan, kualitas, laminasi, selimut, deteksi, dan letak tulangan, kekuatan, retak atau keropos, dapat menggunakan metode pilihan yang berada di tabel tersebut. Untuk kelapangan umum, dengan penilaian pergerakan, penentuan ekstensiometri, gaya atau tekanan, dengan metode pilihan yang bisa dilihat pada tabel berikut. Tersebut. Next. Selanjutnya, solusi perbaikan pada elemen struktur jembatan yaitu dengan diantaranya yang pertama, mengangkat bagian pelat jembatan yang patah termasuk pondasi tiang panjang yang ambles. Yang kedua, mengganti tiang panjang sebelumnya dengan desain tiang panjang sesuai dengan desain rencana. Yang ketiga, melakukan pembangunan ulang pada elemen struktur yang mengalami kerusakan. Next. Untuk solusi pengganti tiang panjang yang baru, perbaikan pada tiang panjang dapat dilakukan dengan metode jet grouting. Metode jet grouting ini dilakukan dengan cara menginjek tanah menggunakan jet bertekanan tinggi dan injeksi serentak ke dalam tanah yang terganggu dengan jet monitor. Jet grouting dapat digunakan untuk melakukan penyemanan di sekeliling tiang atau pondasi. Next. Pada solusi perbaikan pada jembatan Mandastana dapat dilakukan dengan menggunakan pekerjaan grouting, yaitu dengan memperbaiki kerusakan struktur dan juga meningkatkan kemampuan anchor dan tiang panjang. Anchor di sini maksudnya adalah alat pengait untuk menyatukan struktur atas dengan struktur bawah. Next.
Solusi selanjutnya yaitu solusi perbaikan apabila elemen struktur tidak sesuai dengan gambar kontrak yang diajukan, seperti yang terjadi pada Jembatan Mandastana, yang terjadi pada pilar P3. Hal yang dapat dilakukan diantaranya yaitu yang pertama, melakukan pergantian jembatan. Namun, bila melakukan pergantian jembatan dirasa tidak memungkinkan karena membutuhkan biaya yang tinggi, maka hal yang dapat dilakukan yaitu melakukan perhitungan konstruksi ulang dengan menyesuaikan kondisi jembatan saat ini di lapangan. Lalu, solusi perbaikan secara keseluruhan. Apabila akan dilakukan pembangunan ulang atau perbaikan jembatan Mandastana, untuk menghindari kesalahan yang sama, maka sebaiknya pelaksanaan pembangunan diawasi secara ketat. Pelaksanaan yang diawasi secara ketat itu berupa pengecekan kualitas bahan yang akan digunakan, serta pengecekan kesesuaian antara pekerjaan dan gambar desain. Di sisi lain juga di sini terdapat dari slide-slide sebelumnya, kondisi terakhir jembatan Mandastana mengalami kegagalan dugaan korupsi. Dugaan korupsi ini karena banyak sekali kegagalan yang disebabkan adanya kesalahan pada saat pembangunan. Next. Di sini merupakan dokumentasi salah satu beberapa berita modus tersangka korupsi proyek jembatan Mandastana dari sidang jembatan Mandastana PPTK terindiksi lalai, dan ada tipikor jatuhkan vonis 4,5 tahun, dan bisa dilihat. Ngeri ya. Sanksi yang berlaku adalah satu, menempatkan dua tersangka, yakni yang pertama, direktur bernama Rusman Aji yang merupakan Mbak Lilis, mestinya lain kalau itu semua ya, ya ini bukan apa-apa. Kalau nyebut nama orang mungkin cukup jadi inisialnya aja, RA gitu ya, jadi namanya. Oh iya. Ya oke, apa? Ya, direktur bernama RA. Iya. Yang kedua, YI sebagai staf konsultan pengawas. Ini merupakan dua tersangka yang sudah terpidana pada tanggal 20 Juni 2019. RA sendiri ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan didenda sebesar 500 juta uang negara 16,3 miliar dengan kurungan penjara 4,6 tahun yang sudah ditetapkan oleh Tipikor atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Yang YI sendiri juga sudah ditetapkan sebagai terpidana pada tanggal 20 Juni 2019 dengan kurungan penjara 4 tahun dengan minimal denda 200 juta. Di lain sisi sudah dilakukan 1 bulan banding yang terdapat satu tersangka juga yang bernama Datmi. Datmi merupakan pejabat pengelola teknis kegiatan atau PPTK yang sudah ditetapkan sebagai tersangka juga pada tanggal 1 Agustus 2019. Tersangka dijerat pasal 2 dan pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999, Janco Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi Janco pasal 55 ke 1 KUHP. Sanksi juga tersangka dikenakan ancaman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda yang dikenakan minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Next. Di sini beberapa sumber yang sudah kita cantumkan. Oke. Next. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 24. Bila ada kata atau salah paham berkata, mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang Pak Her. Ngeri ya kasusnya ini ya. Kita bisa belajar nih. Iya. Dan belum lama kasus ini muncul, berarti berapa tahun? Sekitar 3-4 tahun yang lalu ya. Iya. 17 kan. Silakan Aldian di guidance jadi moderator dulu dia. Oke, terima kasih atas kelompok 24 atas presentasinya. Silakan untuk mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan pada kelompok ini diberi kesempatan. Saya coba mau tanya deh, saya dulu aja mau tanya. Coba Gaby mundur di slide ke 3 atau ke 4 yang terakhir. Terus satu lagi.
Lagi. Oke, stop. Ya. Nah, ini kan solusi perbaikan gagal bangunan ya. Karena ada dua, ada tiga lah ya. Satu sebaiknya, ya ini sebenarnya bukan sebaiknya lah ya. Ini kita kan, kalau kita mengatakan sebaiknya sebagai sebuah ilmuwan boleh nggak ya? Kita mengatakan should be, kan mestinya kan ini harus ini kan ya. Nah, tapi saya tidak ke poin itu. Tapi coba bagaimana nih yang di poin ketiga, pengecekan kesesuaian antara pekerjaan dan gambar desain. Kira-kira kamu punya bayangan atau punya sebuah tanggapan begitu? Ups, loh, suara saya hilang kah? Oh, enggak Pak. Dengar. Saya pikir ini ada suaranya hilang. Enggak. Oke. Gimana, Kep? Mbak Yuli atau Mbak Lilis ini? Kan ini jembatan Mandasana yang sudah ambruk itu kan tadi sudah diberitahu kalau pilar P3 itu lebih pendek daripada gambar rencana seharusnya 41,1 meter, dia malah 31 meter. Nah, makanya itu untuk kedepannya yang perencanaan pembangunan pada tahun 2021 ya seharusnya pengecekan tuh diawasi secara ketat berdasarkan pekerjaan dan gambar desain rencana, sehingga selisih panjang tiang tidak terjadi gitu. Nah, apanya yang harus diawasi begitu? Apanya yang harus dicek begitu? Antara pekerjaan dan gambar desain itu, apa yang mau dicek itu apanya lah sebetulnya? Ini mungkin lebih ke volume beton yang dipakai mungkin. Lu pakainya pancang kok. Pancang kan kita nggak ngecor, tapi kan kita bicara mengenai unit kan. Atau adakah something antara gambar desain itu dengan apa yang harus dicek itu apanya sebetulnya tuh? Nih, Nah, ini tugasnya saya tanya nih, Aldian atau Mbak Lala ya, atau mungkin ada Mas Mandung atau Mbak Sandra di kelas ini ya, Pak, atau Mas Aldian, kamu kan sempat KP toh, tempat sudah hampir selesai ya, mungkin sudah selesai durasi KP-nya kan? Ya, Pak. Di lapangan itu, ketika pelaksana hari ini dia mau mengerjakan, misalkan ya, mau mengerjakan pemasangan pancang, itu apa harus dilakukan, Aldian? Atau seminggu sebelumnya itu dia harus ngapain gitu? Dia mengerjakan apa? Soalnya saya udah dapat pancang, Pak. Ya, oke lah, forget it lah. Misalkan ya, minggu ini dia mau ngecor plat lantai atau masang kolom di lantai 4 atau 5. Kira-kira sebelum dia mengerjakan atau ngecor plat lantai 5 atau kolom lantai 5 ya, atau 4 ya, dia di struktur atasnya, apa yang harus dia kerjakan sebetulnya tuh? Sebelum pengerjaan struktur gitu ya, Pak ya? Ya. Ini kaitan dengan poin 3 yang ditulis oleh kelompok ini, pengecekan kesesuaian antara pekerjaan dan gambar desain. Apa yang harus dilakukan sebelum dia mulai bekerja gitu? Dia membuat apa begitu? Checklist bukan, Pak? Bukan checklist. Pelaksana harus membuat apa? Shop drawing. Nah, itu sebagai dokumen pertama yang diajukan. Misalkan minggu ini, hari ini dia mengerjakan pengecoran plat lantai kah, atau kolom, atau mungkin komponen struktur yang lain ya, ataupun kerja apapun juga, itu paling tidak ya 2-3 hari yang lalu itu dia sedang mengajukan namanya apa? Shop drawing, untuk mendapatkan persetujuan dari perencana, dari MK, dari QS. Sudah sesuai atau belum dengan gambar rencana? Kalau misalkan sudah dijelaskan, misalkan ya, kembali pada case ini ya, di gambar rencana itu kan muncul kedalaman tiang pancang ya, 41 meter. Jumlahnya juga sudah terukur begitu kan. Nah, saat dia mau melaksanakan pekerjaan tersebut, itu ada nggak shop drawing-nya?
yang memberikan informasi mengenai jumlahnya sesuai, tapi kedalaman kan kita estimasi 41 meter nih. Berarti kan mesti sudah ada nih sudah ada nih materialnya kan. Kalau 41 ya mestinya kan banyak opsi. Kita mesti segmental bisa 9, 9, 9, 9, 9 dan 6. Itu kan 9 kalikan 4 kan 36 meter. Tambah dengan ya sebutlah dengan 6 atau 9 lagi, 9 kalikan 5. Berarti sisa 4 meter kan. Nah, itu kan mestinya diajukan dulu itu yang namanya shop drawing atau gambar kerja. Karena gambar rencana ini tidak bisa sebenarnya dikerjakan di lapangan kan, masih butuh adjusting, butuh penyesuaian di lapangan begitu. Oh iya, ternyata ini Pak nggak cukup itu kalau kita memancang di as X begitu ya, X1 misalnya begitu ya. Ada kendala Pak. Ya seperti yang lalu kan Pak juga pernah sampaikan kan bahwa kadang-kala di lapangan itu membuat mesti kita adaptif gitu karena mengalami metode kerja. Nah, poin yang ketiga ini kaitan dengan namanya shop drawing, gambar kerja yang digambar ulang dari gambar rencana, kemudian dia cocokkan ke lapangan, nah kemudian dimintakan approve persetujuan kepada perencana, kepada pengawas, atau mungkin pada MK, ya. Lalu ketika sudah dapat approve, baru boleh dikerjakan. Itu kata kunci yang di poin yang ketiga, pengecekan kesesuaian antara pekerjaan dan gambar desain. Yaitu munculnya apa? Gambar kerja atau shop drawing. Itu. Gitu Gaby, tulisan Mbak Yuli begitu. Gitu. Lalu setelah selesai nanti dibuat lagi. Setelah selesai pekerjaan ada yang namanya apa? Asbil drawing, gambar pasca pekerjaan begitu. Nah, lalu kalau mengecekkan bahan kan jelas itu yang poin kedua itu. Ya kalau pancang ya mestinya kan kita bicara mengenai mutu beton pasti. Bagaimana cara tahunya begitu? Ya mesti ke setland dulu, ke pabrikasinya dulu. Dicek, minta bukti sertifikatnya, sertifikat milnya. Ada enggak? Ya, baru kita bicara mengenai bahan. Nah, kalau misalnya dalam hal ini kan ketika gambar tidak sesuai dikerjakan di lapangan, ya ini siapa yang bertanggung jawab gitu? Pengawasnya punya kontribusi enggak? Punya kontribusi. Mengapa tidak sesuai kok diiyakan itu? Ya, mestinya pengawas berat menghentikan lah ya, stop tidak bisa sesuai. Nah kalau sudah, tetapi lagi-lagi tidak bisa lisan loh ya, mesti nanti munculnya apa? Kalau pengawas atau menghentikan pekerjaan itu munculnya apa dokumennya namanya? Apa Mbak Lala? Gimana Pak? Tadi dokumen. Kalau pengawas atau MK menghentikan pekerjaan, itu kan tidak bisa sekedar hanya bicara lisan. Ya, tapi ada pembuktian kan. Namanya apa pembuktian dokumen? Namanya apa dokumennya itu? Saya kurang tahu namanya, kurang tahu. Pak. Tapi biasanya isinya kan tentang apa namanya, ada fotonya, buktinya kalau ini salah harusnya bagaimana sama keterangannya. Pasti pengawas atau MK itu menerbitkan namanya apa? Site instruction atau perintah kerja di lapangan. Hentikan pekerjaan pancang karena tidak sesuai. Itu formnya namanya itu dokumennya. Lampirannya apa? Dokumentasi di lapangan, foto dan sebagainya. Itu caranya seperti itu. Ya. Oke. Baik. Yang lain adalah pertanyaan untuk kelompok ini. Saya Pak. Silakan Mbak Lala. Ya. Selamat siang untuk kelompok Lilis, Yuli, dan Gaby. Selamat siang Kak. Saya mau tanya, tadi kan ada disebutkan sama Gaby kalau jembatan yang rubuh itu tadi dibiarkan kayak gitu aja buat barang bukti. Nah, itu maksudnya kenapa nggak langsung ditindaklanjuti? Kenapa nggak, maksudnya kan sekarang sudah bisa difoto, foto kan bisa juga dijadiin barang bukti. Terus kalau dibiarkan kayak gitu, maksudnya alasannya kenapa gitu? Nanti ditindaklanjutinya gimana gitu dengan adanya barang bukti yang kayak gitu? Ya itu aja.
Bang Lilis dan Yuli bisa bantu jawab? Oke, kalau dari saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Lala. Ya, silakan. Ini dimaksudkan kenapa tidak dibangun langsung ataupun dihilangkan gitu kan? Karena ini kan menjadi barang bukti dan salah satu alasannya ini tidak dibangun itu karena yang menjadi pelaksana sama direkturnya itu kan sudah terpidana. Jadi mungkin karena uangnya itu belum masuk, mereka kan diberikan denda sebesar 16,3 miliar untuk uang negaranya sendiri. Jadi pembangunannya itu tidak bisa berlanjut mungkin dikarenakan dana gitu Kak. Berarti misal nih kayak itu kan rubuh, berarti nunggu penyelesaian kasusnya selesai dan terbukti dulu baru dibetulkan begitu. Untuk kesalahannya ini sudah ditetapkan tersangkanya, jadi mungkin 2021 sudah direncanain kembali dengan total denda 16,3 miliar itu Kak. Mau nambahin dari Lilis, mau nambahin dari Lilis, jadi kalau berdasarkan sudut pandang setelah membaca beberapa berita tuh, jadi ceritanya kan ini kasus dugaan korupsi. Jadi sementara ini semuanya tuh pembangunan tuh dihentikan, lalu tuh kayak dicari dulu namanya tersangka-tersangkanya, pokoknya sampai semuanya diselesaikan dulu. Lalu habis itu nanti keluar lagi itu kayak harus merencanakan pengajuan dana lagi untuk membetulkan jembatan tersebut, yang mana tadi sudah dikatakan bahwa termasuk di APBD pembaruan sebesar 1 miliar untuk membetulkan jembatan ini di tahun 2021. Begitu. Oh iya, paham. Oke. Terima kasih. Mesti itu kan ada kewajiban itu dari pihak satu ya. Itu kan case-nya yang tahap 1 itu kan mesti dari pihak pelaksana. Ini kan nanti sudah disampaikan ya, masuk ke BUI gitu kan. Nah, ada pengembalian dulu kerugian negara gitu kan. Itu selesai tuntas baru berikutnya. Nah, ini dibangun. Opsinya tadi apa? Gap dibangun kembali kah? Iya Pak, dibangun kembali pada... Bukan perbaikan struktur kan slide-nya? Bukan Pak, dibangun kembali total ya. Karena nanti saya baca slide-nya, ngikuti slide-nya yang zaman Mbak Yuli kok ada perbaikan struktur ya. Bukannya ini kan, ini betul-betul memang fail ya, begitu kan? Iya, ini fail Pak. Ya. Perencananya kena juga kah? Masuk kah? Iya, masuk Pak. Jadi setelah perencana masuk BUI juga perencananya? Iya. Duganya apa? Perencana kok bisa masuk ke BUI? Karena korupsi Pak. Jadi uang yang sudah masuk itu udah 100%, namun... Loh enggak, perencana. Kalau pelaksana kan nanti sudah sampaikan, pelaksananya masuk ya. Artinya kan ditahan gitu ya. Oke. Oh, pengawas dong, bukan perencana toh? Iya, maaf Pak, pengawas untuk yang itu. Iya, maaf. Ya, kalau pengawas ya masih logis lah ya. Tapi kalau perencana kan tidak dia sudah mendesain dengan benar ya. Tapi karena tidak dikerjakan dengan benar di lapangan ya. Ya ini kita. Yang lain ada satu pertanyaan mungkin. Kita belajar dari kasus demi kasus ini, ternyata kan serem juga ya. Jadi kita tidak main-main ini. Kalau sebagai penyedia jasa ini nggak main-main itu. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ada. Ya, next Aldian. Oke. Terima kasih Gaby, Lilis dan Terima kasih banyak Pak. Terima kasih teman-teman. Ya, kita belajar. Silakan. Next. Terima kasih kelompok 24 untuk presentasinya. Silakan kelompoknya Tank Edwin dengan judul ambruknya jembatan Cincin Lama Tuban. Silakan. Aldian. Ya, silakan. Ini sudah bisa share screen kok di bawah.
Nah, oke. Selamat siang Pak Her Siang, dan Mas. teman-teman. Kelompok kami akan mempresentasikan ambruknya jembatan Cincin Lama. Nah, ini kamu Saya sekarang makan sendiri siang belum, Mas? Kok lemes gitu? belum Pak, Belum makan ya? Setelah dimakan. belum. Aduh, Saya Mas, sendiri kencing. Reski Adi Abdulio dan teman saya Datang Edwin sama Lukman Hakim. Bisakah dinyalakan nggak videonya? Supaya Pak juga bisa lihat kan presentasi. Bentar, Pak. Sudah kelihatan ya Pak? Sudah, tapi mana kameramu? Ya, presentasi ini yang pertama adalah tentang pengertian, yang kedua seputar Tuban, yang ketiga permasalahan, dan yang terakhir penyelesaian. Ya, sudah. Yang pertama pengertian, kegagalan bangunan. Kegagalan bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan, dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Teng Edwin. Kegagalan bangunan. Kegagalan bangunan itu merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi dengan baik atau secara itu seperti itu ya. Nyambung. Oh ini, sorry Pak. Jembatan Cincin Lama. Jembatan ini berlokasi di Tuban, Jawa Timur. Jembatan itu berdiri di atas Sungai Bengawan Solo, Jawa Timur dan menghubungkan antara Lamongan dan jembatan dengan Tuban. Jika dari Pasar Babat itu kira-kira 4 menit, Pak. Terus next permasalahan konstruksi. Ini. Data-data jembatan Cincin Lama. Jembatan ini dibangun pada tahun 1975, diperkirakan sudah berumur 43 tahun hingga rubuh pada tahun 2018. Jembatan ini memiliki panjang 240 meter dengan lebar 9 meter. Lokasi jembatan ini berada di ruas Tuban Widang, menghubungkan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan. Bangunan atas jembatan rangka kalender Hamilton, bangunan bawah fondasi tiang pancang beton. Terus next. Bisa dilanjutkan Mas Reski. Kronologis peristiwa. Yang pertama sekitar pukul jam 11.05, jembatan kembar sisi barat wilayah Kecamatan Widang Tuban yang menghubungkan Widang ke Tuban jalur utara runtuh yang mengakibatkan 1 dam truk bermuatan limbah smelter dan 2 truk tronton bermuatan pasir dan 1 sepeda motor terperosok ke dalam air. Ini adalah contoh gambar yang waktu ada di jembatan Cincin Lama itu ambruk. Itu bukan contoh, ya memang ini dokumentasi kejadian ini contoh kan. Ya. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh Mas Lukman Hakim. Silakan Lukman Hakim.
Kalau nggak ada, saya lanjutkan aja nggak apa ya, Pak? Lah, ya nggak apa-apa, tapi ya jangan menuntut hak yang sama kalau nggak presentasi gitu aja. Monggo. Ya, soalnya nggak apa-apa. nggak pernah kelihatan. Ya oke, nggak apa-apa. Pak juga nun juga begitu kan, tapi nggak hadir. Nggak apa-apa. Pak juga nun juga itu. Berapa nimnya? Dugaan awal, kelebihan beban itu atau partner kamu berapa? Partner kamu berapa nimnya tadi? 17. Gimana, Pak? Berapa? Nimnya berapa? Nimnya Lukman Hakim. Ya. B1 0000 83 ya? Oke. 83 kan ya. Sudah. Silakan Mas. Ya. Silakan lanjutkan Mas. Dugaan awal, kelebihan beban atau overload sehingga menyebabkan getaran berlebih pada jembatan. Jembatan didesain dengan beban 120 ton, 70 ton, sedangkan dari data yang masuk kendaraan itu melebihi dari 70 ton. Ada 3 truk tronton yang setiap truknya itu sekiranya 40 ton. Jadi itu dari di desain awal 70 ton dilebihi dengan beban 120 ton sehingga menyebabkan jembatannya ambruk. Silakan Mas Ateng dilanjutkan. Permasalahan konstruksi. Jembatan ini disebabkan ambruk karena dilewati oleh tiga truk yang melebihi beban kapasitasnya yang kira-kira 70 dan dilewati 3 truk itu sekitar 120 ton, Pak. Di sisi lain jembatan ini juga terlalu tua karena berdiri sejak 1975 dan pada tahun 2017 juga pernah direnovasi, ambruk lalu direnovasi kembali pada bulan November 2017. Next. Penyelesaian. Kementerian PUPR bersama kepolisian melakukan investigasi mengenai rubuhnya jembatan ini, dan ini murni dikarenakan jembatan tidak terlalu tua dan terjadi kelebihan beban. Dalam kasus ini ada 3 truk dan 1 sepeda motor yang jatuh ke sungai itu dan memakan 1 korban jiwa. Sisanya bisa Mas Reski. Tindak lanjut penanganan. Mengganti Kementerian PUPR menangani dengan mengganti rangka tipe kalender Hamilton pada bentang yang runtuh dengan rangka baru dengan bentang 8 meter yang dikirim dari gudang Citerep. Koordinasi dengan pihak Kementerian Perhubungan dalam hal optimalisasi penggunaan jembatan timbang. 3. Koordinasi dengan pihak Kementerian Perhubungan dalam hal optimalisasi penggunaan jembatan timbang. Sekian presentasi kami, Pak. Terima kasih. Itu aja. Iya. Saat dengan kelompok sebelumnya kalah, maksudnya ada kajian-kajian teknisnya lah ya. Ini menarik itu. Ini kan ya sama saja kan kamu merepot ulang dari Opos. Tadi kelompok yang pertama tadi bagus. Ada kajian teknisnya dan ada effortnya adalah. Effortnya itu ada usaha untuk mencari oh ya gagal karena panjangnya seperti ini kondisinya. Buat kategorial gitu kan, meskipun ya jasanya reading saja, tapi ada effort yang lebih lah ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan kelompok ini? Oke, terima kasih atas presentasinya. Silakan untuk yang tanya untuk kelompok ini. Mas Rizky, sebenarnya yang dimaksud dengan tipe kalender Hamilton itu apa tuh? Boleh cari tahu dulu nggak Pak ya? Ya ini nggak siap presentasi ini. Kalau tahu terus ya bisa cari itu. Ya mestinya ya di presentasi itu ya posisi siap lah.
apa itu tipe Calder Hamilton, ya kan ada banyak tipe-tipe jembatan kan, itu. Nah, ini kita salah sisi weakness-nya kan Pak pernah sampaikan, jadi ya artinya memberikan catatan untuk semua ya, jadi kalau presentasi itu pelajari beberapa keyword kata kunci ya, artinya sampai ke belajar pada level epistemologi, jadi mesti mengerti ya. Memang mungkin ada yang belum porsinya, belum saatnya, tapi minimal dengan memberikan sebuah definisi mungkin membantu kita untuk memahaminya. Bentuknya seperti namanya tipe Calder Hamilton ya. Oke, itu aja Aldian dari saya. Karena Aldian diteruskan, ada yang Oke, terima kasih. Silakan untuk ada yang ingin bertanya lagi untuk kelompok ini. Selamat siang. Iman ya, Iman. Ya, saya ingin bertanya untuk kelompok ini. Yang pertama, mohon maaf tadi saya masih bingung untuk yang melintas itu yang 70 ton atau yang 120 ton. Terus yang kedua itu yang bertanggung jawab atas runtuhnya jembatan ini siapa ya? Terima kasih. Terima kasih Mas Iman atas pertanyaannya. Ini mau langsung dijawab atau ditampung dulu Pak Her? Silakan langsung dijawab aja. Kalau untuk yang 120 ton itu beban dari total truknya. Kalau didesain jembatannya itu cuma mampu 70 ton aja. Oke. Halo, untuk yang bertanggung jawab itu siapa? Yang bertanggung jawab itu sih kan kerjasama dari pemerintah juga. Jadi, berarti yang tahu jawab pemerintah ya berarti ya? Iya. Oke. Apakah terjawab, Mas Iman? Atau belum terjawab? Ya, mestinya itu kan dicari dulu root cause-nya Mas Reski. Jadi kalau mestinya belajar ya berkali di dalam sekolah kita sampaikan ada sebuah kata epistemologi, belajar itu sampai pada sebuah asal muasalnya begitu kan. Nah, ketika rubuh itu karena apa sih? Itu. Jadi tidak serta-merta langsung ya salah, bukan. Tadi kan saya baca itu. Oh, jembatan ini sudah 43 tahun. Oke. Ya, 43 tahun berarti kan ada problem di dalam maintenance, building maintenance kan. Oke. Nanti cari ada enggak standarnya cara memaintain. Nah, Pak, kita memang tidak punya, beda dengan kalau kita lihat standarnya di Australia, mereka punya namanya Bridge Management System. Itu ada 12 seri buku itu. Cara memaintain dari mulai pangkal jembatan, kerangka jembatan, lapis perkerasannya, kemudian di buku yang keempat itu bicara juga mengenai caranya memaintain pada join-joinnya. Nah, mestinya sampai ke situ Mas Rizky, Mas Edwin, jadi tidak serta-merta ketika ditanya kalau selama ini siapa yang bertanggung jawab begitu. Nah, dengan demikian ya di akar permasalahannya sampai ke root cause-nya. Ya, cause-nya apa sih? Gitu caranya Mas, untuk semuanya. Ya. Oke, Aldian, silakan Aldian. Oke, terima kasih. Silahkan untuk mungkin ada mahasiswa yang bertanya lagi. Jika tidak, ini juga waktunya sudah mepet, langsung ke kelompok selanjutnya saja. Silahkan untuk kelompoknya Rino Fiesta Suryanto, kelompok 3. Topiknya proyek abadi jalur Pantura. Apakah sudah siap untuk presentasi? Silahkan. Langsung ditampilkan saja. Siap. Iya. Gimana?
Selamat siang teman-teman, selamat siang Pak Her. Kita dari kelompok 3 mau presentasi proyek abadi Jalan Pantura, Pulau Jawa. Kenalkan, nama saya Ari Nufsita Suryanto dan teman saya Arif Rahman dan teman satu lagi Valentina Tias. Lanjut. Jalan Pantura. Jalan nasional rute 1 adalah jalan utama di Pulau Jawa yang melewati 5 provinsi sepanjang 1.315 km di pesisir pantai utara Jawa, yaitu Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Lalu, tujuan dari hukum konstruksi Jalan Pantura, keadilan menjadi saluran utama agar dapat menyeimbangkan hak dan kewajiban suatu proyek, misalnya dalam pembagian dana menyelesaikan konstruksi. Kedua, keamanan. Dalam proses pembangunan harus adanya fungsi hukum yang sifatnya melindungi sehingga jika terjadi penyimpangan dapat terjamin. Ketiga, ketertiban. Dalam melakukan proyek pembangunan harus sesuai dengan kontrak kerja dan fungsinya. Lanjut. Sebentar, bisakah dinyalakan Mas kameranya sehingga Pak juga bisa lihat. Jadi meskipun tugas kelompok, tapi juga Pak mohonkan itu ada kontribusinya ya Mas. Jadi tidak hanya gandul saja, tapi juga punya kewajiban menyampaikan juga ya. Oke. Lalu pentingnya jalur Pantura bagi ekonomi Pulau Jawa. Di kota Cirebon, di kota ini mulai maju sektor pariwisatanya, seperti tempat penginapan dan kemudahan jalur transportasi. Kedua, Brebes. Di kota Brebes, budidaya bebek yang menghasilkan banyak telur asin ini menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat di sana. Ketiga, di kota Tegal. Kota Tegal menjadi perlintasan paling sibuk secara geografis. Tegal cocok sebagai tempat transit. Banyak fasilitas umum yang tersedia juga di sana. Keempat, Kota Pekalongan. Jalur Pantura yang memprioritaskan kendaraan kecil dan roda 2 ini menawarkan berbagai produk berkualitas tinggi seperti batik dan lain-lainnya. Lanjut. Contoh kasus pelanggaran hukum proyek abadi Jalan Pantura yang dijelaskan teman saya Arif Rahman. Ya oke, Demak penanggulangan perbaikan jalan akibat air rob di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung. Ya lanjut. Ya mungkin ini tabel bisa dilihat, yaitu tabel 1 data volume kendaraan tertinggi pada jam puncak pagi dan sampingnya yaitu pada jam puncak sore. Berdasarkan analisis kapasitas dan Pantura Kabupaten Brebes diperoleh volume maksimal pada jam puncak pagi yaitu 2.803,20 SMP per jam dan jam puncak sore yaitu 2000. Gimana Pak? SMP itu Pak SMP? Satuan mobil penumpang. Ya baca yang utuh ya. Oke. Ya. Terus? Ya next. Ya latar belakang, proyek perbaikan jalur Pantura Pulau Jawa menjadi langganan tiap tahunnya. Paling banyak macet terutama di daerah pertumbuhan ekonomi yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jalan yang masih diperbaiki tiap tahun hanya akan menambah beban kemacetan sehingga jalur ini menjadi langganan rusaknya jalan dan penambalan aspal untuk menanggulangi jalan yang berlubang demi keselamatan penggunaan jalan. Tetapi tidak semua jalan rusak akibat angkatan berat yang melebihi batas maksimum tonase yang diizinkan. Next. Penyebab rusaknya jalur Pantura. Ya mungkin dari segi konstruksi adanya pengurangan volume aspal kepada supplier aspal mixing plant atau AMP. Dan dari segi penggunaan volume kendaraan yang melintas melebihi kapasitas. Dan dari segi pengawasan dalam pelaksanaan adanya oknum yang meraih keuntungan karena ketidaktegasan pihak yang berwenang. Pengawasan dalam penggunaan jalan
tonase kendaraan yang melewati jalan melebihi kemampuan jalan. Ya mungkin akibat dari itu rusaknya jalur pantura tambah Ini kecelakaan. kan Mas Pak interupsi ya. Kan ini bukan mungkin lagi memang, tapi kan faktanya memang rusak ya. Iya. Terus akibatnya rusak jalur pantura menambah angka kecelakaan dan korban tewas di jalan. Kedua, naiknya harga pangan akibat tersendatnya jaringan distribusi yang terjadi beberapa waktu. Ya, next. Baik, saya lanjutkan. Adapun analisa permasalahan yang diambil dari proyek konstruksi di atas, masih tingginya angka kecelakaan dari kerja sektor konstruksi, lalu belum optimalnya penyelesaian kontrak kerja, serta masih banyaknya kegagalan bangunan karena belum mematuhi ketentuan konstruksi. Disebutkan juga di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Penyebab kemungkinannya juga adapun membiarkan pelaksana bekerja menyimpang, misalnya terjadi kecurangan yang melibatkan terima jasa, lalu kegagalan yang telah melampaui batas waktu. Baik, di sini kita dapat dilihat dalam kasus proyek Abadi ini, kontraktor dapat dipidana sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi yang diterapkan di pasal 41, 42, dan juga 43. Bisa dilihat di sini bab 10 pasal 41 UU JK atau Undang-Undang Dasar Jasa Konstruksi, penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenakan sanksi administrasi atau pidana atas pelanggaran undang-undang ini. Lalu disebutkan juga di bab 10 pasal 42 UU JK, yang pertama ada sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 yang dapat dikenakan kepada penyedia jasa berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pekerjaan, pembatasan kegiatan, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin profesi. Lalu yang kedua ada sanksi administrasi sebagaimana dimaksud 41 yang dikenakan kepada pengguna jasa. Lalu yang ketiga ada ketentuan mengenai tata laksana dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Di sini juga disebutkan ada juga di bab 1 pasal 1 ayat 6 dan juga ayat 11 di Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999. Dari analisis di atas dapat kita ambil solusi yang didapat. Yang pertama, pemerintah dapat membangun jalur ganda kereta api untuk mengurangi beban jalan Pantura, lalu melakukan pelebaran jalan, serta Kementerian Perhubungan dapat melakukan pengalihan beban berat di atas 10 ton ke lintas laut. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, terima kasih. Oke, terima kasih atas presentasinya. Silakan untuk yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan yang ingin bertanya. Itu ya, yang ketiga ya, sebenarnya yang mau di delivery apa itu bingung terus terang lihat apa ngikuti PowerPoint kamu ini. Gimana Pak? Ya, Pak itu ngikuti apa yang kamu sampaikan ya, kelompok ini tuh di mana munculnya yang dikatakan sebagai pelanggaran begitu kan? Kan memang
case yang seperti ini kan bukan case yang ya kalau boleh dibilang kan memang ya bukan masalah di konstruksinya ya, tapi kan memang ini di dalam pengelolaannya ya. Kalau kita baca ya Pak tidak tahu, lagi-lagi mohon maaf ini Pak tidak tahu dari mana sumber yang kamu kutip begitu kan ya, sekedarnya memindahkan dari majalah kah atau dari koran atau apa gitu ya. Nah, tapi di mana kamu bisa apa dasarnya, apa justifikasinya? Tadi di slide yang ke-5 atau ke-6 kamu mengatakan ada pelanggaran hukum konstruksi. Di mana yang dimaksud dengan pelanggaran itu? Proyeknya selesai dan sudah diserah terimakan, sudah diterima, sudah difungsikan. Lalu di mana yang dikatakan dengan melanggar hukum konstruksi? Kalau yang dari sumber yang kami kelola itu, dia itu kayak mundur gitu Pak dari jadwal kontrak kerjanya. Jadi kayak menghambat juga untuk lalu lintas sehingga terjadi kemacetan gitu. Nah kalau masalah keterlambatan penyelesaian, itu semua proyek juga terlambat juga. Ada ya gak usah jauh-jauh yang hari ini itu terlambat. Itu apakah melanggar hukum konstruksi kah? Itu. Nah, ya apakah melanggar? Delay kok terlambat. Terlambat itu kan bukannya boleh, tapi kan case-nya kalau proyek terlambat itu apakah langsung dijustifikasi sebagai melanggar hukum? Mungkin tuh delay-nya karena biaya yang seharusnya sudah ditentukan, tapi malah dipakai untuk operasional lainnya gitu Pak. Maksudnya gimana? Ya kan pemerintah misal kayak tadi tuh udah mengeluarkan uang 1 triliun. Nah, seharusnya dengan biaya operasional segitu tuh sudah bisa menyelesaikan proyek tersebut gitu, tapi malah menambah biaya kayak gitu Pak. Tak paham Pak. Maksudnya itu kan satu, keterlambatannya masalah waktu, di mana setiap payment itu kan mestinya setiap payment, setiap pembayaran itu kan mesti based on progress. Nah, ketika terlambat itu lalu apakah serta-merta di sana ada sebuah pelanggaran? Apakah karena akibat misalnya begini nih, ini kalau Pak ini karena akibat terlambat, maka proyeknya misalkan ya estimnya jadi rubuh lah itu. Contoh yang seperti itu kan, estimnya seperti itu. Jadi Pak tidak melihat sebuah relevansi yang tepat yang bisa memberikan sebuah gambaran bahwa di sini ada sebuah aspek hukum yang dapat dipresentasikan begitu. Naturnya ini kan hanya apa yang sampaikan itu ya normatif aja. Tidak ada hubungannya tuh apa sejauh ini. Tadi coba bandingkan dengan kelompok yang tadi ya Pak. Karena hari ini Pak memang ada 3 kelompok yang presentasikan. Kita coba bandingkan dengan kelompok yang pertama tadi. Roboh jelas itu masalahnya. Gagal. Yang kedua karena roboh karena apa? Oh ya ada nih tahapan namanya investigasi. Hasilnya adalah seperti berikut. Oh, 1, ada titik P3 panjang 3 yang tidak sesuai kedalamannya didesain. Jelas itu pelanggaran begitu kan. Nah, lalu berikut lagi apa? Ada tahapan karena dianggap ada indikasi merugikan negara, dibawa ke pidana. Lalu kemudian apalagi berikut lagi? Oh, ada penyelesaian. Nah, ini yang kamu sampaikan itu sebenarnya normatif aja ini sebuah artikel dari majalah mana Pak juga tidak tahu, atau dari program juga Pak tidak tahu. Ini hanya normatif aja.
Ya, tapi itu sebuah pilihan buat kelompok Anda ya, nanti bahwa Pak sudah selalu memberi sebuah reminder, sebuah catatan bahwa tolong kalau buat tugas yang Pak minta itu, ya khususnya di tempat Pak ya, kalau buat tugas yang Pak minta, tolong dikerjakan bukan sambil lalu, atau dikerjakan dikerjakan ala kadarnya. Ini sebuah produk begitu kan, ya. Tidak ada hubungannya nih kamu sampaikan apa, paling memberikan sebuah catatan ini mau abadi itu kan, ini masalah pengelolaan sebetulnya, masalah tata kelola saja, tata kelola ini bukan pada ranah legalitasnya, tapi ini tata kelolanya yang kalau kita baca ya beberapa ini kan Pantura sudah tahu semua begitu kan, itu bukan pada konstruksinya, tapi ini pada tata kelola. Maka ketika yang bermasalah pada tata kelola, nah tipe apa yang supaya apa? Artinya bisa memitigasi atau mencegah kerusakan seperti ini. Ya, salahnya dengan apa? Performance based kontraktor, bahwa caranya melakukan tipe metode delivery, metodenya yang diubah, tidak akan menggunakan misalkan ya, ternyata dari evaluasi ini yang sudah model desain bid itu tidak banyak membantu. Tapi kalau dengan cara PBC bisa memberikan sebuah kerja yang baik. Mengapa PBC? PBC merupakan salah satu bentuk turunan dari desain build. Nah, di mana pelaksana itu juga sebagai punya fungsi sebagai perencana, sekaligus juga punya fungsi mengoperasikan di dalam masa selesai pembangunan, juga sekaligus tanggung jawabnya itu bukan hanya selesai fisik terima tidak, tetapi ada tanggung jawab sampai dengan masa operation and maintenance. Nah, kalau logikanya, kalau kamu pasti pekerjaan ya, kamu yang desain, kamu yang mengerjakan, ada juga pengawasan, tapi kamu tanggung jawab sampai dengan masa operasional. Hanya berbeda kok naturnya. Nah, ini yang namanya root cause-nya itu di situ. Bukan pada pelanggaran hukumnya, tapi adalah pada tata kelola pengadaan yang bermasalah. Itu caranya. Jadi mohonlah, artinya kalau buat tugas itu tolong diperhatikan yang diminta apa, yang disampaikan apa, sehingga tidak dikerjakan hanya pada level ala kadarnya. Itu aja menurut Pak Her buat kelompok kamu ini. Juga kelompok sebelumnya juga sama. Masa apa sama teman-teman adik kelasnya mungkin Mbak, saya nggak tahu satu angkatan atau enggak. Contoh, kan tiap kali session pasti ada lah satu yang baik yang bisa buat contoh. Sempurna sih tidak, pemainnya mungkin belum utuh ya, tapi ada effort yang lebih. Oh ya, cari baca lagi. Itu namanya ada effort yang lebih untuk buat tugas. Ya. Baik Aldian, itu Pak Aldian. Mungkin ada yang mau tanyakan untuk kelompok ini. Oke, Pak, untuk kelompok yang ini, apakah perlu ganti topik? Karena kan juga berhubungan sama nanti nilai tugasnya juga, Pak, kalau misalkan salah. Ya, sepertinya memang kalau Pak R sih memang memberikan saran seperti itu ya. Tapi kalau misalkan tadi kelompok 2 ada yang tidak sudah, Pak R tidak akan mengulang. Tapi kelompok ini menurut Pak R diulang aja itu. Hanya ini kan, ini masalahnya tata kelola yang bermasalah, bukan pada ranah hukumnya. Tapi kalau misalkan, misalnya contoh begini, misal aja ya, satu section jalan, Pak jalan itu ya, misalkan sering menimbul belum difungsikan, tetapi sudah rusak, atau bahkan juga ya baru di tengah-tengah konstruksi sliding saat ada differential settlement begitu ya, itu akan berbeda cerita. Tapi ini kan root cause-nya adalah masalah tata kelolanya, bukan pada ranah hukumnya. Itu Aldian. Jadi mesti harus dibedakan ranahnya. Ya baik, berarti kelompok ini bisa presentasi nanti saya jadwalkan di akhir aja biar semuanya maju dulu ya. Oke. Ya, itu sebagai konsekuensi lah. Mau tanya berarti diganti topik atau gimana? Ya, ganti topik aja. Cari topik yang lain. Oh ya. Itu. Ya. Oke.
Terima kasih Pak Hermawan. Ya, baik. Makasih Aldian. Terima kasih Pak. Ya, oke. Baik. Aldian, terima kasih untuk di sesi hari ini. Ya, ini contoh latihan tugas yang memang tidak perform begitu ya, Pak juga minta diulang juga begitu ya. Ya baik, terima kasih Aldian untuk waktu yang sudah diorganisasi ya. Barangkali mungkin Aldian ada sebuah closing statement dari Aldian. Cukup Pak. Nggak ada? Cukup ya. Satu kata cukup. Ya baik, kalau nggak ada. Ya, terima kasih untuk Aldian rekomendasi kelas ini dan juga untuk semuanya yang sudah Anda sudah hadir di kuliah hari ini. Sekali bahwa Pak Islo sampaikan bahwa sekalipun tidak biasa kondisinya, proses tetap harus tetap berjalan seharusnya, meskipun tidak ideal, tidak sempurna, tapi harus berjalan berproses bagaimana dilakukan ketika tidak online begitu ya, tidak ala kadarnya begitu ya. Ya baik, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Selamat siang dan jaga kesehatan sehingga nanti kembali teman-teman tetap kita siang sehat selalu. Baik, Pak Rakiri, selamat siang untuk semuanya dan sehat selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.